serve the purpose, kayaknya ini bukan dari Tuhan bagi gue. Menurut gue sih gitu. Nah, kalau menurut gue gini, kalau misalnya lu putus bisa dua. Yang pertama itu jadi pembelajaran bagi kita, Betul. tetapi nggak berarti ya lu harus banyak pacaran untuk banyak belajar gitu. Betul. Jadi Betul. kalau misalnya menurut gue gini, makin lu siap, makin lu akan kasarnya jarang putus. Jadi makin lu siap, Oh iya. lu akan makin ready karena ketika lu mulai Setuju. pacaran itu udah betul-betul siap banget gitu loh. Maksudnya lu udah tahu Setuju. semuanya tentang dia, jadi nggak ada sesuatu yang mengejutkan dari dia dan nggak ada sesuatu yang akan dia terkejut dari lo. Nih gue baca ayat dulu ya supaya agak Kristen. Agak Kristen. Ya, supaya yang Coba. mendengar tahu kita juga baca Alkitab. Malachi 2 verse 14 to 16. Baca. Maleaki 2. Sebentar. Ya. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Nah, di sini yang gue mau highlight, di mana Tuhan berkata gini, apa yang dikehendaki dengan kesatuan itu. Jadi ketika kita menikah itu there is something supernatural di mana Tuhan menghendaki. Betul. Dan Tuhan mempersatukan. Betul. Nah, jadi kita nggak boleh cuma berpikir secara liberal. Ya udah kalau misalnya nanti gue gue nikah nggak cocok, ya udah cerai aja. Dosa juga cuma sekali. Jangan. Semua dosa sama aja. Nah, pemikiran itu harus kita hilangkan karena bukan cuma dosa menurut gue, tapi juga nyakitin semuanya. Bener gitu. Dan gue juga masih percaya, gue nggak tahu soal lu ya, bahwa masih ada kutuk. Kalau itu gue percaya ya, masih ada kutuk. Kenapa misalnya Tuhan menghukum bukan cuma yang berdosa tapi anak-anaknya? Kenapa kutuk itu ada? Karena gue pikir gini, kalau misalnya banyak orang kan bilang, oh kalau kutuk turunan nggak fair dong, anak-anak yang nggak salah kok dihukum. Tapi gue tanya, kalau berkat turunan fair nggak? Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak kita diberkati, fair nggak? Fair. Gua salah, gua yang kena, ya udah. Tapi kalau gua yang salah, anak-anak gua yang nanggung, gua yang salah, cucu gua yang nanggung, kita jadi mikir 2 kali, 3 kali, 10 kali gitu. Betul. I really agree with that. Makanya teman-teman kita harus melihat betapa masa-masa dating, pre-dating, relationship, pertemanan, persahabatan ini penting sekali. Sepenting itu. Betul. Jadi makanya gue sangat percaya di dalam daerah-daerah itu, kalau gue ya Gere, gue lebih banyak bertanya, asking questions. Gue lebih banyak kenal dia dengan cara asking questions. Gue jujur pada waktu yang gue bertanya sih seringkali satu yang gue tanya, apa pendapat lu tentang Tuhan? What do you think about God? Gue pengen tahu imannya dia secara personal seperti apa. Kok mic-nya nggak ada sih? Mana mic-nya? Mungkin botolnya yang kasih ke gue mana? Nih ada beberapa emang kita di studio memang ada beberapa item gitu untuk gantiin jadi mic. Oke, lanjut. Iya. Karena gue percaya bahwa pada waktu kita gini, gue percaya bahwa personality bisa beda, bro. Personality itu beda nggak apa-apa, satu bawel, satu pendiam, itu biasa. Tapi dasar, fondasi hidup, nilai-nilai dasar itu harus sama. Bagi gue. Iya, betul. Iya. Gue, begitu prinsipnya. Satu, dari awal pada waktu gue lagi persiapan, gue ngomong sama si Elsa, gue bilang, gini ya, gue ngomong dari awal. Yang dari Frozen ya? Let it go. Terus gue nyanyi. Calon lu kartun ya? Dia dia bisa keluarin tangan es gitu. Dia esnya di hati sih, membeku hatinya. Nah, gue langsung ngomong dari awal bahwa gue nggak suka perceraian dan gue sampai mati pun gue nggak mau cerai.
Iya. habis-habisan kalau perlu. Cara lu, Hmm. you look at me sebagaimana gue lihat lu sebagaimana lu. Karena gue percaya gini, Ger, manusia itu sulit berubah. Bisa berubah, tapi ada kemungkinan siapa kita sekarang bisa jadi siapa kita di masa depan. Nggak Iya, bakal betul. banyak berubah. Kalau lu bawel dari pas pacaran, pas lu married pun lu pasti bawel, ngerti nggak sih? Iya, Kebiasaan-kebiasaan buruk itu nggak mudah berubah. Walaupun Tuhan bisa ngubah dan sebagainya, tetapi tetap overall siapa diri lu nggak bakal berubah. Jadi gue selalu ngomong, kalau gue selalu ngomong tiap kali sama orang-orang ya, Kak, aku masih ngarep dia berubah karena aku nggak suka sama dia sekarang. Akhirnya gue nanya, kalau misalnya dia nggak berubah, lu masih mau terima dia nggak? Nggak. Nah, gue pikir belum tentu dia berubah loh. Gue selalu ngomong kayak gitu loh. Lebih baik, Yud, kalau lu nggak bisa terima dia sekarang, mending jangan pacaran atau jangan naik ke tingkat lebih tinggi sekalian kalau gue. betul. Karena Betul. orang berubahnya susah, Ger. Jadi mendingan Betul. buka mata lebar-lebar. Lu buka mata selebar-lebarnya, karena kalau nggak susah. Terus gue dari awal udah ngomong, dulu waktu itu gue belum fokus melayani. Gue dari awal udah ngomong, di masa depan gue, bayangan gue cuma dua. Waktu itu gue music and ministry. Sekarang kan lebih ministry daripada music kan. Gue bilang, masa depan gue tidak akan jauh-jauh dari situ. Lu bisa ngeliat diri lu di situ. Gue cuma bilang itu doang. Dan akhirnya dia mikirin berapa 5-6 hari, semingguan kalau nggak salah. Terus dia bilang, I think kayaknya dia kebayang sedikit. So jadi mulai dari dasar itu bahwa kami nggak mau bercerai, kayak membangun keluarga kami di dalam Kristus Yesus. Kita pengen ada keterbukaan dan prinsip-prinsip seperti itu. So sejauh ini kami berjalan dengan baik sih. Tinggal harusnya Desember. Ger. Iya. Yes. Jadi itu yang gue ituin, Ger. Dan apalagi kan lu sendiri kan lu udah punya anak satu, Ger. Lu tahu bagaimana sebuah pernikahan tuh bisa mempengaruhi anak lu kan? Iya, dan maksudnya gue lihat ya banyak orang tuh terlalu menyepelekan. Soalnya lu tahu nggak, bro? Tahu nggak? Apa? Kematian terbesar di dunia itu terjadi bukan karena virus corona, tetapi kematian terbesar di dunia itu terjadi karena bad relationships. Bad relationship. Oke guys, dimohon Nah, didengar. kenapa bad relationship? Bentar gue jelasin. Dari hubungan yang nggak sehat, terjadi hubungan seks sebelum nikah, kecelakaan, dan adanya aborsi. Tuh, lihat. Aborsi. Itu apaan? Itu kaleng kongguan. Enggak, ini cuma efek doang. Tapi bener aborsi membunuh. Ini di luar kepala gue. Gara-gara gue lagi passionate banget soal ini, gue nanti akan buat organisasi untuk memerangi aborsi ini. Dimana coba aborsi membunuh 41,8 juta orang per tahun. Kanker, lu tahu kanker nggak? Woi, kanker cuma bunuh 8 juta. Ini bunuh 41 juta, bro. Gitu. Dan sekarang aja 2020 baru beberapa bulan ini udah membunuh 9 juta lebih. Nah, itu baru aborsi, belum kemiskinan yang terjadi. Kenapa? Hamil di luar nikah, mau nggak mau menikah, belum ada kerja, nggak bisa lanjut kuliah, nggak bisa lanjut kerja, kemiskinan. Belum prostitusi, belum narkoba, belum depresi. Karena itu jadi hubungan yang nggak sehat, khususnya biasanya dari hubungan yang nggak sehat itu orang mulai mengenal soal seks dan sebagainya. Nah, itu semua itu betul-betul setan gunakan untuk menghancurkan umat manusia. Betul. That's what I think, bro. Makanya gue sangat setuju. Jadi ya apa yang lu bilang. Makanya gue sangat percaya bahwa kalau lu mau benar-benar married, make sure lu udah kerja dan mapan. Yeah. Karena gini, gue selalu ingat di kitab Kejadian, sebelum Adam dapat Hawa, Adam disuruh kerja dulu sama Tuhan. Gue selalu inget itu deh. Dia disuruh kerja dulu, kamu usahakanlah taman ini. Begitu udah diberes, udah diusahain taman ini, baru Tuhan ngomong, tidaklah baik di sendiri aja. Jadi prinsip gue, God work, God wife. No work. Iya, gara-gara gue ngelihat gini, lu kalau misal gue mau ngomong ya, lu kalau misalnya beriman bahwa kalau lu pacaran Tuhan sediakan semuanya, itu bukan iman tapi halu. Ya, kalau misal lu belum kerja, lu belum punya dasar apa yang akan lu lakukan untuk kasih makan istri